Pada kesempatan sekarang kita akan membahas sebuah kitab yang cukup terkenal di kalangan santri-santri di Indonesia ya, yaitu kitab usul fikih, yaitu Mabadi Awaliyah, yang merupakan salah satu karya dari ulama Nusantara, itu Abdul Hamid Hakim. Kita akan langsung memulai, dan inilah foto beliau. Semoga segala jasa beliau mendapatkan balasan yang sangat setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ditempatkan di tempat yang tertinggi akan jasa beliau. Ini adalah muqaddimah. Baik, kita akan coba membaca dulu muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, wassalatu dan salawat. As-salatu juga diartikan keberkahan, wassalamu dan salam artinya keselamatan, ala atas Rasulullah, wa ala dan atas alihi keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, al-mutamassikina yang berpegang teguh, bil kitabi kepada kitab itu Al-Quran, wa sunnati dan sunnah Rasul. Wa ba'du, selanjutnya, fa innahu maka sungguhnya, la yakhfa tidak tersembunyi, ala ahadin atas seorang pun, dan kata lain diketahui bersama ya, anna syajarata bahwa pohon itu, la taqumu tidak akan kokoh, biduni asliha tanpa akarnya, wa annal baita dan bahwasanya rumah itu, la yaqumu tidak akan kokoh berdiri, bidunil asasi tanpa pondasi, wa kadzalikal fikhu dan demikian juga dengan fikih, la yaqumu tidak akan kokoh fikih tersebut, bidunil usuli tanpa usul fikih. Artinya sebuah pohon, la taqumu tidak akan tegak berdiri pohon tersebut, biduni asliha tanpa akarnya. Kalau sebuah pohon tanpa akar disentuh oleh anak kecil pun akan roboh, apalagi kalau terkena badai, terkena angin yang kencang. Oleh anak kecil pun, kalau sebuah pohon tanpa akar itu akan mudah untuk roboh. Demikian juga wa annal baita, bahwasanya sebuah rumah, kalau rumah tersebut bidunil asasi tanpa pondasi yang baik, tidak pondasi yang kuat, maka rumah tersebut akan mudah untuk ambruk. Rumah itu akan mudah untuk roboh karena pondasinya mungkin kurang bagus. Yang seharusnya dengan pondasi yang bagus, sebuah rumah akan tegak, kokoh berdiri rumah tersebut walaupun harus puluhan tahun. Tetapi kalau pondasinya kropos, pondasinya kurang bagus, itu akan menyebabkan mungkin beberapa tahun pun rumah tersebut tiba-tiba ambruk. Misalkan terkena gempa sedikit saja langsung ambruk rumah tersebut. Kenapa? Karena pondasinya tidak ada mungkin, atau mungkin pondasinya kurang bagus. Demikian juga dengan fikih. Fikih adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara. Kalau orang memahami hukum syara tanpa tahu usul fikihnya, ketika ada yang mendebatnya, ketika ada yang menyalahi pemikirannya, dia tidak bisa untuk membela pemahaman dia. Jadi usul fikih lah yang membuat seseorang bisa untuk menjaga pemahamannya sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kalau tanpa usul fikih, dia akan bingung, bagaimana saya harus membela pemahaman yang dipegang gitu. Nah itu ya pentingnya usul fikih. Walidzalika, oleh karena itu, qala Abu fi Jami'il Bayani, berkatalah Abu, maksudnya Abu Ishaq pada kitab Jamil Bayan, man jahilal asla, man siapa saja, jahila yang tidak tahu, jahil ya, tidak tahu, al asla usul fikih, lam yusbibil far'a, maka lam tidak akan yusbib kalau dimajemkan adalah karena ada alif lam maka dibacanya yusbibi.
di kasroh yang harusnya sukun, maka tidak akan bisa mengalirkan al-far'a cabangnya abadan selamanya. Jadi orang yang tidak tahu usul fikih, dia tidak akan bisa mencari hukum-hukum yang lain dari sebuah dalil. Nanti di bawah ada sedikit penjelasan. Walima oleh karena kanat keadaan kutubul usuli, dibaca kutubu karena dia ada isim kana ya. Nanti yang jadi khobarnya adalah usro di bawah, nanti di belakangnya ada usro tanawul. Walima oleh karena kanat keadaan kutubul usulil mutada walatu, oleh karena keadaan kutub kitab-kitab usul fikih mutada walatu yang beredar baina aidina, di antara kita, di kalangan kita, kata beliau, usra tanawuli li abna'i jinsina, susah, sulit tanawul, untuk memperolehnya, li abna'i jinsina, untuk anak-anak generasi kita. Ba'duha, sebagian kitab tersebut, li su'ubati ibaratiha, karena sulit sukar ibaratiha penjelasannya. Wa ba'duha, dan sebagian kitab yang lainnya, li adami, karena tidak ityani mendatangkan al-amsilati, contoh-contoh, li qawaidiha, kaidah-kaidah untuk kaidah-kaidahnya. Kata beliau, pada zaman beliau susah mencari kitab usul fikih untuk diajarkan kepada generasi santri-santri pada zaman beliau, generasinya. Ada kitab-kitab yang susah penjelasannya, atau ada yang kitab yang mungkin ada kaidahnya tapi tidak ada contoh-contohnya. Itu akan menyulitkan untuk memahamkan daripada kitab usul fikih kalau nggak ada contoh. Maka kata beliau, hasanun, suatu kebaikan, an-nadoa, kita menyusun, kita merangkai, fil usuli, tentang usul fikih ini, kitaban, sebuah kitab, ala wajhin sahlin, dengan format yang mudah, bentuk yang mudah, ma'aidyani amsilati, dengan disertai memberikan contoh-contoh, liqawaidiha, untuk kaidah-kaidahnya. Kenapa demikian? Li'anna hifzal qawaidi, karena memelihara, menjaga kaidah-kaidah, mau kaidah fikih atau kaidah usul fikih, ma'adamil ilmi, disertai tidak adanya pengetahuan, biamsilatiha, terhadap contoh-contohnya, la yujdi naf'an, tidak akan memberikan manfaat. Yang ada adalah wa yu'addi ila tadyi'il waqti, yang ada hanya akan menyampaikan kepada membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Wa ratabnahu, dan kami, kata beliau, menyusun dia, aja usul fikih, kami menyusun usul fikih ala salah satu ajzain, atas 3 jilid. Juzul awalu, juz yang pertama, samainahu, kami memberi namanya mabadi awaliyah. Wasani, dan yang kedua, samainahu, kami memberi namanya as-sulam, kitab as-sulam. Wasalis, dan yang ketiga, samainahu, kami memberinya nama al-bayan. Jadi beliau menyusun trilogi usul fikih. Kita akan coba membahas satu persatu kitab beliau di Mabadi Awaliyah. Insya Allah kalau ini tamat, kita lanjut ke as-sulam, berikutnya kepada al-bayan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan waktu sisa umur kita untuk pelajari kitab beliau ini, sehingga kita bisa memahami tentang usul fikih. Kesananya kita akan memahami tentang hukum-hukum dalam agama Islam. Wayan qasimu juz'ul awalu ila qismaini, wayan qasimu, dan terbagi juz'ul awalu, jilid yang pertama, yaitu Mabadi Awaliyah, ila qismaini, kepada 2 bagian. Al awal, yang pertama, kata beliau, bi usulil fikhi, tentang usul fikih, akan dibahas tentang usul fikih dan kaidah-kaidah usul fikih.
Wasan yang kedua, fi qawaidil fiqhiyah, membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Ya, ada kaidah usul fikih, ada kaidah fikih. Wallahu, dan hanya kepada Allah, nas'alu, kami memohon, an yanfa'a bih, untuk manfaat kitab ini, manfaatnya ya. Wa an yablugha amalana, dan menyampaikan harapan kami. Harapan beliau adalah kita memahami agama Islam dengan sebenar-benarnya. Kita memahami hukum-hukum Islam dengan ilmunya. Dan di sini beliau mencantumkan tanbihun, sebuah peringatan sekaligus sebuah motivasi kepada mereka yang mempelajari kitab beliau. Yudrikuz zakiyu, az-zakiyu artinya orang cerdas. Yudriku akan memperoleh, az-zakiyu orang yang cerdas, binazirin wahidin, dengan satu pemikiran, ma la yudriku, ma apa-apa, la yang tidak akan, yudrikuhu memperolehnya, al-ghabiyu orang yang bodoh, bi alfi syahidin dengan 1000 saksi. Artinya seorang yang cerdas dengan pemikirannya bisa mengalahkan 1000 saksi. Itulah yang diberikan motivasi kepada kita, bahwa kita harus menjadi orang yang cerdas, bukan pintar. Karena pintar dan cerdas tidaklah sama. Silakan dipahami. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan video berikutnya yang kedua tentang usul fikih. Ya, ini adalah mukadimahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk mempelajari lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.